Tongkat Bung Karno dan manajemen konflik yang dipertontonkan di medsos ini adalah pembelajaran bagi kaum milenial. Ini konten bukan kampanye ya, tapi pembelajaran, makanya tidak memihak. Baik dari manapun juga kita akan hargai dengan porsi yang sama-sama aman. Oleh sebab itu, mari kita saksikan konten ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Apa itu tongkat Bung Karno? Apa itu manajemen konflik? Nah, sekarang Selamat dengan menyaksikan. tongkat Bung Karno dipamerkan, padahal sudah dibahas di konten Waglo ini bahwa itu tongkat itu adalah hadiah dari Presiden Filipina. Baiklah, kita mulai. Mudah-mudahan bisa diikuti dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Halo, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Tongkat Bung Karno adalah upaya untuk mendekati kaum Nahdliyin, di mana NU dengan Muhammadiyah itu berbeda. Kalau NU itu mengangkat budaya-budaya setempat seperti bakar kemenyan, baca Yasin di dalam kuburan, dan benda-benda keramat itu memang dihargai di dunia Nahdlatul Ulama atau NU. Beda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu memisahkan antara ajaran Islam dan bukan Islam. Dan bukan tidak menghargai tentang budaya, tetapi untuk amaliyah tentu saja berbeda. Dan di konten Waglo Gubuk Apung dan Ale TV ada konten-konten khusus tentang klinik, tentang pesugihan di Eyang Ilat, dan beberapa tempat-tempat pesugihan yang menyediakan Al-Quran, menyediakan keris, menyediakan kemenyan, menyediakan tempat parukuyan atau tempat pembakaran sesajen, dan masih banyak lagi. Tetapi doa-doanya tentu doa-doa dari Al-Quran, karena Nahdliyin membacanya surat Yasin tetapi sambil membakar wangi-wangian. Itu salah satu di antaranya. Nah, karena kaum Nahdliyin dari Nahdlatul Ulama itu sudah merakyat, dan rakyat itu sering terpukau dengan promosi peninggalan Bung Karno, ke promosi tempat-tempat masa lalu, bahkan dimistikan tentang harta karun juga muncul di situ. Ada konten-konten tersendiri tentang harta karun, uang UB atau uang Brazil, kemudian uang peninggalan Bung Karno yang hanya dibuka oleh orang-orang tertentu saja, dan masih banyak lagi. Dan itulah bagian dari trik-trik kampanye. Beda dengan Anies. Saat ini tampaknya manajemen konflik sedang bergulir. Walaupun AHY dengan Demokratnya ada beberapa konten yang menyatakan mereka tetap berada di dalam koalisi, tidak keluar. Dan tampaknya AHY lebih bijaksana. Dan ada yang mengatakan, tapi malu ya, sudah menjelek-jelekan Anies. Pak SBY itu sudah konferensi pers bahwa dia dihianati, dan masih banyak lagi. Banyak sekali, sehingga menyita perhatian rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada yang menyudutkan Pak SBY, ada juga yang merasa salut karena dulu itu Pak SBY 2 periode jadi presiden itu benar-benar didukung oleh rakyat Indonesia. Ya, sampai ada yang mengatakan Pak SBY itu dipasangkan dengan sandal jepit saja pasti terpilih, katanya begitu. Tapi sekarang banyak yang menyudutkan Pak SBY karena menyudutkan Pak Anies diantaranya. Tapi sekarang justru AHY-nya tetap menyatakan bertahan di koalisi. Ini barangkali pembelajaran bagi anak-anak milenial. Konten ini tidak memihak kemanapun, tetapi kita akan berbicara pembelajaran bagaimana sih strategi kampanye itu. Salah satu contohnya tentang presiden dahulu zaman SBY itu, negara itu
adem ayem, walaupun Pak SBY dikritik itu dia tidak anti kritik, tetap aja adem ayem seperti itu. Walaupun waktu kenaikan bensin ternyata begitu dahsyat ya di medsos, mengkritisi, tidak memihak rakyat, dan masih banyak contoh-contoh lainnya, tapi Pak SBY kalem-kalem saja. Tapi saat ini kenapa Pak SBY begitu reaktif begitu? Bahkan Jenderal Gatot atau Purnawirawan Gatot itu juga berkomentar bahwa kebijakan dari partai-partai tertentu itu boleh dikatakan di situ pimpinan Pak Surya Paloh, katanya kecerdasan di situ, dan masih banyak lagi. Ini manajemen konflik. Jadi dua perhatian yang benar-benar menyita perhatian masyarakat dengan audien yang berbeda. Yang pertama, kaum Nahdiyin di akar rumput itu terpukul dengan tongkatnya Bung Karno. Sementara orang-orang yang melek teknologi, orang yang tidak setuju dengan perkelenikan, semuanya tersita menuju perhatiannya itu adalah ke Pak SBY. Karena Pak SBY kan dulu boleh dikatakan begitu menyatu dengan rakyat Indonesia. Makanya ketika Pak SBY sekarang kecewa dengan dihianatinya oleh Pak Anies, banyak juga yang terpukul, ya Allah, Pak SBY aja sampai sesedih itu, katanya kan begitu. Ada ya, tapi begitu diklarifikasi oleh Pak Anies, tidak ada pengkhianatan itu. Urut-urutannya seperti digambar di belakang ini, Cak Imin di depan Najwa Shihab memperhatikan Pak Anies Baswedan sedang mengklarifikasi bahwa tidak ada pengkhianatan itu. Itu terjadi, sudah ada deadlock, dan akhirnya ada keputusan lain. Akhirnya bergeraklah berubahlah posisi-posisi argumen-argumen di masyarakat itu. Ada yang mengatakan Surya Paloh itu cerdas karena apa? Kaum milenial yang saya hormati, di sini kita berbicara tentang kepekaan dan kecerdasan dari setiap kubu. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti zaman dulu yang ada kampret dan cebong, saling menyudutkan, saling menjatuhkan. Bahkan ketika Pak Prabowo sudah menjadi menteri dari Pak Jokowi saja, di bawah itu tetap saja saling menyudutkan, yaitu kampret dan cebong. Nah, kelihatannya untuk kampanye kali ini luar biasa ya. Kalau PDIP dengan tongkat Bung Karno-nya, sementara dari kubu Pak Anies itu manajemen konflik, perhatian ke Pak SBY, tetapi ujung-ujungnya menyatakan mereka tetap bersatu di dalam koalisi. Bahkan Pak AHY begitu simpatik dalam pidatonya. Kita harus sudah melupakan semuanya itu. Simpatiknya luar biasa ya. Oleh sebab itu, ikuti konten ini dari awal sampai akhir. Kalau dulu suara sama, PKS, Demokrat, kemudian Pak Surya Paloh dengan partainya, itu kalau kehilangan satu itu menjadi goyah gitu, harus selalu sepakat, dan itu bagus. Tapi ternyata sekarang ini menurut masyarakat yang ada di netizen yang setelah dibaca, walaupun PKS pergi atau Demokrat pergi, juga tetap aja pencalonan berjalan karena suara PKB dengan suaranya Partai Nasdem itu sudah cukup untuk pencalonan, dan masih banyak lagi. Mungkin itu Pak Gatot Nurmantio mengatakan kecerdasan itu di situ mungkin maksudnya. Baik, Pak Prabowo juga tentu sekarang sedang memperhatikan trik-trik kalau PDIP dengan Puan Maharaninya merenggut suara Nahdiyin dengan cara tongkat. Kalau dulu kan uang UB, peninggalan Bung Karno. Kalau sekarang baru nih tongkat Bung Karno. Luar biasa di medsos kan, pemberitaan itu benar-benar terfokus, dan penontonnya tentu diantaranya adalah kaum Nahdiyin dari Nahdlatul Ulama.
Tetapi tentu saja Pak Anies juga dengan cara berdampingan dengan Pak Muhaimin dari PKB itu juga kan kaum Nahdliyin juga ya untuk menguasai itu. Ini kan sedang terjadi yang luar biasa. Kalau dulu kan Pak Prabowo atau dengan Pak Anies itu hanya berkunjung ke pesantren-pesantren untuk merebut suara Nahdliyin dan masih banyak lagi. Ini pembelajarannya untuk anak-anak yang sekarang duduk di SLTP, SLTA, terutama SLTA dan mahasiswa ya. Ini adalah politik santun, politik dengan etika yang bagus ya. Ada manajemen konflik, ada manajemen yang berhubungan dengan budaya seperti tongkat Bung Karno ini ya. Itu barangkali sebagai bahan gambaran. Mari kita ikuti pemilu tahun 2024 ini dengan penuh senyum dan penuh drama yang membuat hati kita tuh happy. Siapapun presidennya nggak jadi masalah, semuanya orang baik. Pak Prabowo kan dulu suaranya dengan Pak Jokowi juga hampir berkejar-kejaran. Begitu juga sekarang mungkin cebong dan kampret istilah itu udah nggak ada karena pencalonannya kan benar-benar berkompetisi, semuanya sehat ya. Pak Ganjar kuat di daerah Jawa Tengah, kemudian Indonesia bagian timur. Pak Prabowo kan sudah membuktikan waktu kampanye zaman bersaing dengan Pak Jokowi ya. Kalau PDIP udah jelas ya trik-triknya karena memang ada jasanya Bung Karno. Itu saja barangkali anak-anak sekalian, di dalam ilmu sosiologi itu dijelaskan kekuatan atau stratifikasi itu menentukan untuk penghargaan seorang calon pemimpin apa saja sih sebenarnya yang dihargai umat manusia itu sehingga bisa diekspos di dalam kampanye. Salah satu diantaranya adalah darah biru atau keturunan, itu juga menentukan. Pak Anies juga sering susunan keluarganya tentang perjuangan-perjuangan dipublikasikan, apalagi dengan keluarga Bung Karno dijelas-jelaskan sampai sekarang menunjukkan tongkatnya, karena keturunan itu juga bagian dari stratifikasi sosial. Kemudian pendidikan, kemudian amal saleh atau perbuatan atau boleh dikatakan kearifan ya, kemudian kegantengan, ketampanan, semuanya tampan-tampan ya kan, apalagi ya harta, kekayaan, dan masih banyak lagi ya. Menentukan stratifikasi itu menurut ilmu sosiologi ada kriteria-kriteria seperti itu, dan itulah yang sedang dimainkan. Ada juga yang mempergunakan ilmu tinggi yaitu ilmu manajemen konflik dan masih banyak lagi. Itu saja barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.